Setiap minggu kita lihat all time high. PE ratio-nya kan cukup mahal. Itu kan super mahal sekali. Tapi kenapa dia naik terus ya? Jadi saham-saham tech ini itu yang menjadi mesin penggerak utama dari indeks SP 500 ini untuk naik. Ekspektasi dari penurunan Fed rate yang akan terus dipotong sampai dengan tahun 2026 nanti. Sentimen yang bisa membuat saham Amerika crash. Terutama tarif Trump ya. Inflasinya ternyata tidak bisa dijinakkan. Ya, satu ingin tarif naik, inflasinya gas, yang satu ingin ngerem. Jadi ini saya lihat memang kontradiktif. Jangan invest pada sesuatu yang kita nggak kenal. Ya, itu poin pertama dulu. Kalau buat pemula, itu ETF is best choice. Nggak usah pusing lah. Why only pikir kita cuman IDX stock aja? Why not diversify ke yang lain juga? Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di podcast One Talks Ajaib Alpha. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, Kotomi. Dan hari ini kita akan membahas saham Amerika dan juga prospek saham Amerika beserta sentimen-sentimen makroekonomi. Jadi teman-teman yang baru mau mulai ya investasi saham Amerika, tentunya teman-teman harus nonton ya, wajib nonton dari awal sampai akhir. Nah, Kotomi, kita langsung mulai nih. Aku ingin nanya. Ini kan di sini kalau misalnya saya lihat ya di Ajaib itu banyak banget investor pemula untuk saham Amerika. Oke. Dan biasanya investor pemula itu cenderung enggan ya untuk masuk ke saham Amerika karena mungkin marketnya jauh nih. Mereka nggak paham produknya apa aja. Misalnya taunya cuma Apple, mungkin Microsoft. Nah, kira-kira dari Kotomi sendiri ada nggak tips and tricks buat pemula gitu ya untuk kita lebih mengenal lagi nih untuk saham-saham Amerika biar kita lebih yakin untuk investasinya? Oke. Kalau sekarang ini sebenarnya gini ya, menurut saya nggak ada alasan lagi ya buat kita ini untuk nggak bisa mencoba invest di saham-saham US, khususnya buat yang teman-teman baru, buat anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang ini, informasi kan ada di mana-mana. Betul. Jadi kalau zaman saya dulu memulai saham pertama kali, susah sekali loh dapat informasi. Ya. Betul. Informasinya itu kita dapat yang stock market di Indo itu susah. Di US apalagi, lebih susah lagi. Oke, masih pakai koran mungkin ya Pak? Iya, zaman dulu bener, serius bener. Kita lihat koran tuh tiap pagi, itu kita lihat harganya sekian. That still happen to me. Wih. Tapi sekarang, kita tinggal ketik aja di, let's say di internet, di mana aja kita cari, every information is there. Oke. Kita bisa tahu saham apa, kita bisa tahu rasio-rasionya, kita bisa tahu ini industrinya apa, bergerak di mana. Dan tentunya sekarang kan ada Ajaib Alpha. Ya kan, itu gampang banget, kita bisa cari informasi di situ. Poin saya begini, kalau kita mau invest sesuatu, investlah pada sesuatu instrumen yang kita itu tahu, kita kenal. Jangan pelajari, jangan invest pada sesuatu yang kita nggak kenal. Oke. Ya, itu poin pertama dulu. Jadi kalau teman-teman semua pengen invest di saham, yang pertama kali yang harus dilakukan apa? Kita harus pelajari dulu saham Amerika ini seperti apa. Instrumennya bagaimana, perusahaannya apa saja, bergerak di mana. Ya, kurang lebih seperti itulah. Harus belajar dulu. Oke, berarti memang tak kenal maka tak sayang ya? Iya, kira-kira begitu ya. Oke, jadi tips and tricks buat pemula, kita pokoknya harus tahu nih saham-sahamnya itu mungkin industrinya di bidang apa bisnisnya. Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, mungkin kan saham ini kan perusahaan ya. Di balik dari lembar saham itu mungkin ada perusahaan yang lagi running nih, lagi pabriknya lagi jalan gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih produk dia mungkin apa aja gitu. Soalnya kalau misalnya nggak tahu nanti bingung juga ya, beli mau buat apa gitu kan. Nah, oke nih, mungkin aku lanjut nih, Kotomi. Kalau kita lihat ya, mungkin S&P 500 ini rally terus nih. Iya, betul. Ya kan, berita kita lihat tiap hari kok all time high terus gitu kan. Kemarin udah 6.600. Nah, kira-kira menurut Kotomi itu sentimennya itu apa aja ya yang mendorong S&P ini bisa all time high? Mungkin hampir tiap minggu itu beritanya all time high itu kan. Iya, benar sekali. Itu S&P 500 itu memang luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah gejolak politik, ekonomi, kemudian ada tarif dari Trump yang itu kan harusnya mendorong inflasi naik ya. Tetapi tetap saja saham di US khususnya S&P 500 itu naiknya luar biasa terus. Setiap minggu kita lihat all time high kemarin ini hari kemarin itu 6.640 sekian lah. Dan sentimennya menurut saya adalah
ekspektasi dari penurunan Fed rate yang akan terus dipotong sampai dengan tahun 2026 nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu dari kalau kita lihat ya S&P 500 ini itu weight yang paling besar itu saham-saham teknologi. Betul. Yang pertama kan kayak kalau nggak salah ya Nvidia, Betul. Microsoft, Apple. itu bebannya kan weight-nya berat sekali di situ. Betul. Jadi saham-saham tech ini itu yang menjadi mesin penggerak utama dari indeks S&P 500 ini untuk naik. Jadi mostly dari tech stock lah. Oke. No, tapi itu kan agak bingung juga ya kan. Sekarang kan suku bunga kemarin lagi tinggi ya. Mungkin mau turun tapi kan masih tinggi nih. Sebetulnya kalau suku bunga lagi tinggi kan biasanya saham teknologi ini cukup tertekan ya biasanya. Tapi kenapa kok di S&P 500 sekarang itu malah rally semua nih? Iya, jadi gini, saya juga berpikir hal yang sama, persis seperti itu. Jadi kenapa ya ini saham-saham tech ini kenapa rally terus? Betul. Dengan kondisi yang oke lah, inflasi masih tinggi, tarif baru diterapkan. Kemudian Fed rate kan belum terlalu, baru sekali potong ya. Kenapa dia bisa naik terus? Saya melihat ada ekspektasi market, ekspektasi pasar, itu yang mereka expect masih banyak ruang pertumbuhan bagi saham-saham tech stock ini untuk naik terus. Oke. Jadi kalau Alvin lihat, PE ratio-nya kan cukup mahal. Iya betul. Mahal banget. Sekitar berapa kali ya? Kayak 30 hampir. Nvidia berapa? Mungkin sekitar... kalau Nvidia-nya 50-an, Pak. Ya, 50 kali. Bayangin loh, 50 kali PE ratio-nya. Itu kan super mahal sekali. Tapi kenapa dia naik terus ya? Walaupun sekarang ini agak sideways. Iya. But secara tren, dia masih bagus sekali naik. Tren, betul. Itu karena ada ekspektasi market yang berharap bahwa sektor teknologi AI, cloud computing, manufacturing chip, dan segala macam itu masih punya ruang bergerak ke atas untuk tumbuh. Sehingga walaupun mahal, orang tetap aja investor itu borong saham itu. Dia tetap masuk terus. Oke, berarti memang berjalannya ini secara ekspektasi pasar. Yes. Akan industri AI yang bertumbuhnya ini signifikan ke depannya. Saya rasa itu jadi penggerak utamanya itu. Oke, dan sekarang kan S&P ini valuasinya memang udah mahal ya Pak, kayak 30-an PE, dan ini standar deviasinya udah plus 2 ya, berarti tandanya itu udah sangat-sangat overvalue lah Pak. Iya. Ekspektasi growth-nya juga tinggi. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya tiba-tiba ekspektasi growth-nya itu nggak sesuai nih. Nah, ini, ya benar begitu memang. Jadi begini. Kalau saya lihat baca berita kemarin ya, ada bank terkenal itu naikin target S&P-nya naik ke 7.000. Ada, kalau nggak salah ya, Deutsche Bank sama Barclays. Bank besar tuh. Yes, two big banks itu naikin target S&P-nya itu ke level 7.000. Dan kalau kita lihat ya, memang begini ya, kecenderungannya market ini kalau sampai ada earning-nya atau let's say gini deh, Nvidia atau saham-saham yang gede tadi itu ya, meleset earning-nya, targetnya. Biasanya mereka akan tanda kutip itu dihukum oleh pasar. Jatuhnya memang bisa dalam. Nggak main-main tuh biasanya. Ya. Jatuhnya bisa dalam. Ya, dan memang balik lagi ke kita sebagai investor itu, risk tolerance kita itu bagaimana? Kita tahu bahwa ini saham mahal. Kita tahu bahwa ini saham udah overvalue. Udah PE-nya udah mahal. Tapi kok tetap naik gitu ya. Jadi toleransi kita bagaimana? Kalau kita memang orang yang nggak mau, saya takut deh, ya sudah. Kita nggak ada yang paksa kita untuk beli saham-saham tertentu yang berisiko. Menurut saya memang ini sudah mahal. Benar. Overpriced benar. Tapi masih bisa naik terus? Menurut saya masih. Jadi balik ke diri kita. Karena saham itu, trading atau invest di saham itu kan nggak ada yang maksa kita suruh beli saham yang mana gitu ya. Betul. Dan balik lagi ke kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita risk toleransi kita rendah ya kita jangan pilih saham itu, pilih saham yang lain. Kalau risk toleransi kita let's go for it, ya udah. Atau di split, yang ini dikit aja. Itu kan bisa kita atur diversifikasi portofolionya. berarti ya. Betul, diversifikasinya kita bisa atur. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan masih ada potensi uptrend nih. Kira-kira selain dari growth tadi, ada nggak sentimen yang bakal bikin saham-saham Amerika ini berhenti untuk uptrend dan ya mungkin tanda kutip semi crash ya gitu Pak? Ada nggak kira-kira dalam jangka waktu mungkin setahun atau 2 tahun ke depan sentimen yang bisa membuat saham Amerika crash? Saya rasa kalau terutama tarif Trump ya, inflasinya ternyata
tidak bisa dijinakkan. Kemudian labor marketnya ini juga nggak bertumbuh. Kemudian, jadi itu hanya preliminary nih, kondisi makro ini. Kemudian, ya itu tadi yang saya bilang, target revenue dan profitnya nggak kecapai. Nah itu bisa yang tadi saya bilang lah, bisa meleset dari ekspektasi, bisa jatuh. Dihukum sama market. Oke, berarti jadi tadi ada dua ya Pak. Yeah. Dari segi resikonya itu dari earnings-nya yang nggak sesuai ekspektasi pasar sama inflasi. Yes. Nah tapi memang agak bahaya ya dari tarif-tarif ini inflasinya itu nggak bisa turun tapi suku bunga itu mau diturunkan. Nah jadi memang ada risiko ya di situ. Betul. Jadi ini saya ngelihat ya, memang ada kondisi yang dilematis antara dua sisi ini. Yang pertama adalah kebijakan dari Trump sendiri. Kebijakan Trump ini menaikkan tarif. Kemudian yang kedua itu dari sisinya si The Fed. Dari The Fed, dari Trump sendiri kan itu dia lebih ingin memproteksi dia punya Amerika. industri dalam negeri. Kemudian lebih ingin mengurangi ketergantungan dari luar, khususnya dari China. Ya, dia ingin memproteksi supaya crude dia punya negaranya bisa tanda kutip berdaulat kembali. Betul. Make America Great Again katanya Betul, kan. betul. Dari sisi The Fed sendiri, The Fed itu ingin lebih menjaga pertumbuhan ekonomi, market labor-nya growth, kemudian inflasinya dijagain gitu. Dan kedua ini bertolak belakang. Ya, satu ingin tarif naik, inflasinya gas, yang satu ingin ngerem Inflasi. Ya, jadi ini saya lihat memang kontradiktif. Tetapi kalau bisa Amerika ini melewati ini, dalam arti di awal-awal sekarang ini akan terjadi memang marketnya pasti akan volatile, naik turun. Setiap kali Trump tweet apa, marketnya naik turun. Betul, yang itu. roller coaster seperti itu ya. Hari ini naik, hari besok bisa turun gitu. Tetapi kalau in the long run, ini bisa terbukti bahwa ini berhasil ya. Dari sisi ekonominya naik, growth, kemudian dari inflasinya juga. Inflasi pasti akan susah dijinakkan, betul. Karena kontradiktif yang tadi saya bilang. Tapi kalau sampai di manage dengan baik, labor marketnya growth, itu bisa bagus hasilnya. In the long run, keduanya bisa sinergi kebijakan ini dan bisa bisa bagus lah hasilnya. Nah, kan saya ini sering dengar ya, investor tuh takut selama era Trump, investasi ini akan terhambat ya, karena dia kan sifatnya proteksionisme. Padahal kan harusnya kita sebagai dunia yang globalisasi, ya kita butuh lah ya kan insentif dari Amerika, dagang dari Amerika. Tapi kalau misalnya kita dihalang sama Amerika, ekonomi dunia ini proyeksinya kan akan turun ya. World Bank juga proyeksinya menurun, meskipun masih bertumbuh tapi menurun. Nah, apakah benar nih kalau dari dikotomi investasi ke depannya kayak selama Trump menjabat, itu iklim investasi ini akan sulit dan akan volatile? Saya rasa sudah kejadian sekarang. Ya, betul. Ya, dan memang akan nggak lebih mudah. Dan karena itu Amerika ini kan besar sekali dan dia itu nyenggol kemana-mana. Betul. Dari sisi supply chain, dari sisi rantai produksinya itu tuh merembet kemana-mana. Jadi ketika Trump memproteksi dia punya industri dalam negeri, itu impact-nya itu ke China, kemudian kemana-mana, termasuk juga di Indonesia. Betul. Dan apakah ekonomi akan melemah secara pertumbuhan ekonomi? Saya rasa akan ada impact-nya. Dan Amerika sendiri, Trump ini kan memang kayak, saya bilang itu kayak kuda liar yang nggak bisa susah dijinakkan ya. Betul. Beda dengan administration yang sebelumnya. Iya, Trump ini Biden memang agak sedikit lain dan dia seperti kuda liar yang nyerang, nyeruduk ke sana kemari gitu. Dan saya rasa dia punya gebrakan ini, ya dia harus ambil. Dan itu pil pahit yang sementara waktu ini akan terjadi. Dia dia peduli hanya dengan negaranya dia sendiri sih sebenarnya. Dia nggak peduli dengan negara yang lain. Dia Make America Great Again, itu menjadi slogannya dia. Bahkan temennya sendiri dimakan kan sekarang ke Eropa gitu ya. Kasihan gitu sebenarnya. Eropa kan sangat bergantung ya pada Amerika sebenarnya. Betul. Oke. Nah ini mungkin kita balik lagi ya Pak ke sentimen global nih. Nah kalau misalnya kita lihat ya dari S&P 500 sendiri, nah itu kan udah cut rate tuh sekali ya Pak. Dan akan cut rate lagi 2 kali mungkin di tahun ini. Kalau misalnya kita lihat dari S&P 500, kira-kira sekarang itu apakah udah price in? Karena kan kemarin kalau kita lihat tuh habis cut rate S&P nggak terlalu naik Pak gitu kan.
naiknya cuman kayak mungkin 0,berapa%, nggak yang signifikan gitu kan. Padahal ini cut rate yang udah ditunggu lama nih Pak. Nah, apakah ini sentimen ini memang udah price in semuanya atau masih bisa rally lagi S&P 500 sampai akhir tahun kira-kira? Kalau menurut saya gini, ini pertanyaannya bagus banget. Kalau saya lebih suka begini ya, memprediksi ini tuh kita bisa saja memprediksi. Betul. Let's say Big Bang yang tadi saya bilang, ya Deutsche dan Barclay memprediksi bakal ke 7.000. Tapi apakah bisa sampai 7.000? Ya nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya pribadi, saya ngelihat sudah price in, kemungkinan belum. Karena cut rate-nya ada beberapa kali lagi. Di tahun depan juga ada beberapa kali lagi. Betul. Nah, tapi kita lihat appetite-nya pasar ini seperti apa. Jadi kalau saya sendiri ngelihat itu, saya lebih suka kita tuh berjalan sambil satu langkah, kita lihat lagi ini. Market gimana? Berjalan satu langkah, kita lihat lagi. Jadi susah sekali buat kita untuk dalam kondisi seperti ini, tuh memprediksi ini bakal ke 7.000. Tahun depan bakal ke 7.500, 8.000. Nobody knows. Kita lihat reaksi market setelah cut gimana. Habis di cut nggak terlalu naik. Oke, kita bisa tunggu dulu deh. Lihat Oktober ini habis cut bagaimana. Potensi. Ya, kita evaluasi lagi. Kalau di cut nggak naik juga, nah kita mesti tanda tanya nih. Kita mesti review kembali. Karena market volatile itu susah sekali diprediksi. Hari ini naik, hari ini besok bisa tiba-tiba turun. Nah, saya rasa itu. Jadi kita mesti ngelangkah, selangkah demi selangkah aja deh. Nggak usah terlalu ngelihat sampai berapa setahun ke depan lah misalkan. Itu ya kita berangan-angan boleh, tapi kita mesti step by step kita ngelihat. Oke. Ada peluang naik, tapi mungkin masih dicermati along the way. Oke. Tapi ada nggak kemungkinan kira-kira, ini kan lagi penurunan suku bunga. Kira-kira ada nggak kemungkinan misalnya tiba-tiba inflasi naik nih gara-gara tarif Trump. Tiba-tiba malah suku bunganya diberhentiin nggak jadi turun, atau mungkin malah naik nih tiba-tiba. Suku bunganya malah dinaikin lagi. Itu ada nggak sih Pak kemungkinan suku bunga reverse kayak gitu? Yes. Dalam jangka pendek? Saya rasa ada loh kemungkinan. Karena bahaya. Trump tarif ini baru kelihatan efeknya. Nah, baru kelihatan efeknya itu tuh di bulan-bulan ini, di kuartal 4 ini tuh baru benar-benar kerasa efeknya. Well, this is my personal opinion ya. Oke. So, apakah bisa reversal? Maksudnya dalam arti itu inflasi bisa kembali lagi naik? Itu bisa saja. Dan ini yang kita khawatirkan. Selama naiknya masih manageable, saya rasa masih bisa diterima oleh market. Tapi kalau sampai naiknya itu liar ya, tanda kutip liar, itu yang bahaya. Itu yang skenario yang tadi kita cerita di awal itu bisa bubar semua tuh. Waduh. Bisa bubar semua tuh. Jadi bearish lagi nih. Iya, Fed kan harus ambil tindakan. Iya. Dia kalau sampai bilang di 2025, 2026 nanti turun sampai 3%. Tapi kalau sampai itu inflasinya naik, marketnya ternyata labor marketnya nggak juga bertumbuh setelah diturunkan suku bunga, yang dia lakukan apa? Naikin. Ya pasti naikin. Nah ini yang bahaya sih. Waduh, itu yang tadi kita bilang skenario yang bisa membuat crash itu apa? Ya seperti itu. Itu mungkin skenario terburuk ya? Yes, I think it's nggak sesuai ekspektasi and worse. Oke. Nah, saat itu apa yang harus kita beli? Gold. Makanya sekarang rally terus Pak. Ya, tadi pagi saya cek all time lagi. 3.700-an. Luar biasa, iya, 3.700 sekarang. Iya. Oke. Tapi ya kita sekarang ngomongnya yang positif aja nih Pak. Ya, yang cut rate ya sejalan lah, cut rate terus, tahun depan juga ya kalau bisa 3 kali lagi cut rate. Nah, kalau misalnya kayak gitu, sektor apa nih Pak kira-kira yang bisa kita beli sekarang sebelum nanti cut rate-nya semakin banyak? Oke. Kalau saya tetap jagoin sebenarnya tech stock. Oke. Walaupun sudah mahal, kalau memang teman-teman yang audience di sini nggak terlalu risk tolerance-nya nggak terlalu tinggi, ya mungkin nggak usah banyak-banyak. Ya, tech stock saya masih oke. Kemudian ada kalau cut rate itu relatednya ke sektor properti, banking, sama otomotif. Ya saham-saham mungkin ya boleh dicermati lagi ya, kayak saham-saham otomotif itu bisa, dan yang 3 tadi saya sebutkan itu bisa dicermati. Oke, berarti karena itu kena impact langsung terhadap penurunan suku bunga. Oke, berarti tadi sektornya mungkin ada 4 ya Pak. Ada otomotif, tapi yang paling berpengaruh adalah teknologi. Ya, jadi ada teknologi, otomotif, perbankan, sama properti. Oke, tapi memang
bener sih, kalau saya lihat kan sektor keuangan kayak JP Morgan, sahamnya Morgan Stanley itu hampir tiap hari all time high juga sih Pak. Ya, Sama sih beberapa saham teknologi kayak Google sekarang juga udah mau all time high, Amazon juga gitu, macam-macam lah ya. Nah tapi kalau misalnya kita lihat ya dari segi saham-saham yang tadi teknologi ini, terus ada lagi saham yang tadi properti, ya kira-kira saham emas ya, tadi kan kita sempat ngomong emas. Saham emas akankah masih berpotensi? Karena kan banyak nih di Amerika produsen tambang emas itu banyak banget Pak. Kayak Newmont gitu kan salah satu produsen terbesar di Amerika. Nah apakah saham emas ini masih akan rally ke depannya atau kalau misalnya cut rate itu malah akan negatif buat produsen emas tersebut? Saya ngelihat kalau mungkin emas nggak akan tertahan ya kenaikannya. Kalau biasanya begini, kalau ekonominya itu baik-baik saja dan sahamnya rally, biasa emasnya nggak akan kemana-mana. Ya karena memang emas ini kan sifatnya lebih ke, ini ngomongin harga emas ya, ngomongin harga emas. Dan harga emas ini korelasinya itu dengan harga, biasanya langsung direct correlation ke saham-saham emiten yang produksi emas. Seperti yang tadi dibilang Newmont segala macam. Dan kalau menurut saya nih ya, kalau nanti cut rate beberapa kali, itu bisa jadi emasnya akan somehow someday itu dia akan berhenti naiknya. Karena ya nggak, maksudnya equity-nya akan naik. Ketika sahamnya itu bagus, naik terus, emasnya itu mungkin nggak akan capai all time high lagi. Lebih sideways. Lebih sideways. Orangnya sibuk belanja saham berarti Pak. Ya, Bitcoin. Iya betul. Ya kan? Equity-nya masuk dana. Yang lebih high risk asset lah ya. Benar. Oke. Tapi kalau misalnya tadi terjadi, apakah harga emas ini akan terkoreksi cukup dalam, Pak? Saya rasa, saya sih sangat salah satu yang menggemari emas ya, karena emas ini buat simpan jangka panjang itu juga sangat bagus ya. Betul, bagus. Koreksi dalam sih rasa enggak lah. Dia sudah mencapai, menurut saya itu kayak point of no return terlalu jauh lah ya. Nggak mungkin balik ke 1.800 mungkin? Nggak mungkin lah. Mentok-mentok paling koreksi 3.500, 3.400 itu pun sudah cukup dalam. Berarti ya sekitar 10% lah dari harga sekarang ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin emas, kan ini sekarang ini lagi ada perbedaan pandangan ya di dunia. Dulunya kan US dollar ini strong ya Pak. Jadi safe haven asset itu masih banyak pakai US dollar. Tapi sekarang nih karena Trump lumayan kasih tarifnya itu signifikan, terus teman-temannya juga ternyata yang dulunya sekutu AS jadinya sekarang agak tensinya memanas ya Pak. Nah, apakah US dollar ini masih akan dipegang sama investor sebagai safe haven asset atau akan lebih ke emas untuk kedepannya? Saya rasa US dollar masih akan dipegang, tetapi mungkin dominasinya akan menurun. Ya, karena susah sekali buat negara-negara terutama itu untuk ngelepasin completely de-dollarisasi itu. Saya rasa nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya, Pak? Ya, butuh waktu lah. Dan apakah emas menjadi itu, saya rasa trennya akan ke situ, tetapi nggak dalam waktu dekat ini tiba-tiba langsung semuanya pindah, nggak. Jadi gold standar gitu nggak mungkin ya rasanya? Iya, kayaknya masih butuh waktu lah. Masih butuh waktu ya? Yes. Oke. Kita udah banyak ya bicara soal saham Amerika, terus emas. Nah, sekarang mungkin aku akan masuk ke lebih ke arah tips and tricks nih. Ya kan, kita tadi udah banyak ngomong sentimen lah ya, harusnya investor udah dapat banyak berita nih. Nah, kalau misalnya dari tips and tricks sendiri dari saham AS ya khususnya, itu apakah lebih baik kita investasi? Karena kan kalau kita lihat itu saham Amerika itu naik terus ya Pak, mau dibeli kapanpun rasanya all time high lagi gitu kan, nggak dalam waktu mungkin berapa bulan atau setahun lah ya all time high gitu. Nah, apakah lebih baik kita investasi atau kita trading aja di saham Amerika? Mana yang lebih bagus kira-kira dari Kotomi? Oke, kalau saya pribadi, ya saya sendiri suka invest di saham Amerika. Trading pun oke, tetapi jangan trading yang kayak tektokan atau 1-2 hari lepas. Saya rasa nggak terlalu, returnnya nggak akan terlalu bagus. Apalagi dalam kondisi yang lagi seperti sekarang ini. Volatil ya? Nggak, dalam arti trennya bagus ya, naik ya, itu buy and hold akan memberi return yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, jadi saran saya sih untuk pemula terutama itu buy and hold is still the best, DCA. Mantap tuh.
Nah, kalau misalnya DCA lebih bagus di saham yang individual atau ke ETF, Pak? Karena kan ETF nih banyak banget yang nanyain jujur. Iya. Pada yang mau invest nih ke ETF, apa sih? Mungkin bisa jelasin tuh, Pak, ETF itu apa? Oke. Dan juga sahamnya Jadi, apa aja? gini, ETF itu kayak semacam keranjang yang di dalamnya itu isinya, kalau misalkan SPY, itu isinya adalah 500 saham yang ada di US. Dan kalau kita invest dengan cara membeli ETF-nya, otomatis dana kita itu langsung otomatis tanda kutip kesebar semua ke 500 saham ini. Jadi nggak perlu pusing lagi. Dan ini merepresentatif 500 perusahaan yang gede-gede di US. Yang Betul. pilihan lah. Betul. Dan menurut saya gini, kalau buat pemula, itu ETF is best choice. Nggak usah pusing lah gitu ya. Nggak usah kita nggak perlu pusing ngeliatin laporan keuangan, rasio-rasio dari masing-masing individual stock. Kita hanya perlu beli ETF-nya saja, and that's it. DCA. Betul. Itu saja. Tetapi kalau kita punya pengetahuan dan skill yang lebih baik, dalam arti kita ngerti technical, kita ngerti bisa ngeliatin fundamental, itu alangkah baiknya kalau kita manage our own portfolio dengan beli individual stock. Oke. Kita lihat sahamnya uptrend, kita bagi misalkan. Contoh ya, manage portfolio ya. Saya nggak mau 500 stok ETF lah. Saya mau, kan nggak mungkin beli 500 kan? Nggak mungkin. Saya beli misalkan ya 10, 15 stok. 15. Saya bagi menjadi sektoral yang berbeda. Saya lebih berat di sektor teknologi. Itu hasilnya kalau kita manage, return-nya jauh lebih tinggi daripada kalau beli ETF. Dengan catatan mungkin due diligence-nya lebih banyak, Pak. Betul. Jadi mesti satu-satu dia masih diamati. Kemudian, wah ini kayaknya udah nggak naik-naik nih ya, kita switch ganti yang lain. Oke, jadi Kita mungkin manage lah, kita review berkala. betul. Nah, kalau berarti mungkin kalau misalnya dari Kotomi, sarannya bagi investor yang mungkin tanda kutip males ya, Pak. Bisa dibilang tanda kutip males nih, mau udah beli aja udah langsung DCA berapa tahun gitu ya. Itu mending beli yang ke SPY atau ETF tadi. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mungkin investor nih ada waktu luang di malam hari atau di pagi hari, ya bisalah analisa sedikit saham-saham. Nah, boleh tuh masuk individual stocks kayak mungkin Nvidia atau mungkin Amazon, yang mana ya kalau dalam jangka panjang sih harusnya naik terus ya. Karena kan prospek growth-nya teknologi tadi masih sangat banyak ya, Pak. Yes, betul. Iya, karena mungkin sekarang kalau misalnya kita ngomongin teknologi ya, selain di Amerika kan hampir nggak ada ya yang bisa menyaingi Amerika, kecuali China mungkin yang sekarang baru mau mulai naik nih, Pak. Iya, benar. Kalau di China sendiri sebenarnya banyak stoknya, tapi kan nggak punya akses, susah. Ya, dari lebih Indonesia sulit. ini mau akses beli saham-saham di let's say Shanghai Stock Exchange kan nggak mudah ya. Iya, betul, belum Pak. ada lah lebih tepatnya. Iya. Ya mungkin nanti ada pionir dari Wah, itu boleh banget tuh, ide bagus ya. ya loh, yang kedua terbesar, saya rasa yang cukup bisa diperhatikan ya itulah. Shanghai Stock Shanghai, Exchange. Iya betul sih. Cuman mungkin ada beberapa saham-saham China yang udah listing di NYSE ini, Pak. Jadi teman-teman tadi kalau misalnya mau beli saham di China juga ya, itu sebenarnya juga ada ya di Ajaib teman-teman. Seperti saham mungkin Alibaba dan juga Baidu ya. Tadi udah listing juga di NYSE. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, ada exposure juga ke China, bisa banget langsung download aja aplikasi Ajaib Alpha, teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi mungkin kita udah bahas nih tips and tricks untuk investor. Dan juga kalau misalnya menurut Kotomi, kalau misalnya trading itu mungkin kurang menarik ya kalau di Amerika sendiri ya, karena sahamnya itu naik terus menurut Kotomi. Nah, tapi apakah orang yang mau invest ke Amerika itu harus investasi aja atau ada nggak peluang sedikit kita untuk trading gitu? Karena kan ya mungkin sebagai jiwanya ini trader, Pak, gitu. Saya pingin trading gitu. Apakah ada nih tips and tricks buat trader yang mau terjun ke saham Amerika, Pak? Kalau untuk trading tentu bisa. Jadi trading itu bisa di manapun dan di instrumen apapun. Saham Amerika juga tak terkecuali, tentu bisa. Tapi ada beberapa kendala. Ya contohnya kalau kan jam bukanya itu malam hari. Oh iya betul, Pak. Nah betul itu kalau trading kita harus siapin waktu ya untuk itu ya. Jadi itu mungkin jadi salah satu kendala utama kalau mau trading di saham Amerika itu. Kecuali bisa kita pasang limit order segala macam, stop loss dan segala macam. Tapi tetap kalau dalam konteks trading cepat, mungkin instrumennya nggak terlalu ideal untuk itu. Oke, scalper ya mungkin ya. Iya, kalau scalper nggak cocok untuk di saham ya. US, Saham ya. lebih untuk yang agak swing lamaan mungkin masih oke. Oke. Jadi swing lama dalam arti mungkin mingguan masih oke. Oke. Swing harian mungkin nggak cocok. Oke. Jadi swing let's say hold 2-3 minggu
atau bahkan sampai hitungan bulan, 2-3 bulan itu masih oke. Oke, berarti memang dari segi sahamnya atau asetnya sendiri itu lebih cocok untuk kita mainnya jangka panjang. Yes. Mau trading, mau investasi, Ya. semuanya harus hold jangka panjang. Ya, betul. Oke, ya karena mungkin tadi alasannya tadi balik lagi ya, karena sektornya itu teknologi yang lebih dominan, dan teknologi ini sekarang lagi berkembangnya cukup pesat ya. Dan berbeda mungkin ya kalau misalnya ya, dan mungkin berbeda ya kalau misalnya teman-teman investasi di saham Indonesia ya, di mana mungkin terpapar sektor teknologinya ini masih kurang ya Pak kalau di saham Indonesia. Exposure-nya sedikit sekali ya. Ya, untuk jadi saham lokal. itu menarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pingin ke saham teknologi, tapi kan nggak ada nih di Indonesia. Nah, ini pilihannya adalah di Amerika sendiri. Jadi begini ya, kalau kita ngelihat sebagai trader atau sebagai investor, apapun kita ngelihat itu dimanapun, di local exchange, di bursa di Indonesia ataupun di US Stock Exchange, itu kita selalu melihat ada opportunity di situ. Memang di Indonesia, di IDX ini nggak terlalu banyak sektor-sektor saham sektor teknologi. Dan juga pilihannya sangat terbatas. Ya, mungkin sekitar berapa ya? 500, 600 saham? 900 Mas. 900. Iya. Kebanyakan yang IPO Pak habis Covid. Betul. Tapi dari sekian banyak, berapa yang cukup liquid untuk kita bisa invest dan tradingkan di Indonesia? Kalau itu betul, ya. Kalau di luar itu kan pilihannya banyak sekali. Ada sekitar mungkin 6.000, 7.000 atau 9.000 mungkin, saya nggak ngerti angka pastinya ya, ribuan lah. Dan ini membuka peluang banget buat kita ya, investor pemula itu. Kenapa ya? Sekarang sudah ada jalannya gitu ya. Dulu invest di saham US kan susah. Sangat susah. Ya kan? Betul. Kita mesti buka akun di luar lah, mesti transfer besar sekali. Sekarang mulai dengan start very small, $1 we can buy partial stock. Betul. Ya, so why not gitu ya? Why only pikir kita cuman IDX stock aja? Why not diversify ke yang lain juga? Betul. So I think that's open up opportunity yang jauh lebih besar lah buat kita untuk bisa dapat benefit dari market manapun. Oke, teman-teman, itu insight yang sangat berharga ya dari Kotomi. Teman-teman jangan lupa juga diversifikasi ke saham Amerika ya, karena memang di saham Amerika itu memberikan peluang ya jangka panjang itu yang sangat bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung di saham Indonesia, mungkin sahamnya hold jangka panjang kok turun gitu kan ya, mungkin hold 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bingung loh kok malah turun gitu kan, katanya investasi. Nah, ini mungkin di saham Amerika itu jauh lebih cocok kita untuk hold jangka panjang, karena kalau misalnya kita secara historical ya, 100 tahun terakhir itu return rata-ratanya itu sekitar 8-12%-an lah untuk S&P 500. Dan kalau kita beli yang Max 7 itu malah lebih gila lagi, mungkin dalam 10 tahun tuh bisa 30% per tahunnya, sangat besar sekali. Nah, jadi itu adalah peluang-peluang yang bisa kalian coba juga di saham Amerika, teman-teman. Oke, thank you ya, Kotomi. Wait, ini aman? Aman ya? Oke, ini cek dulu nih, takut lagi nanti. Oke, kita closing, teman-teman. Oke, thank you ya Kotomi. Kita bincang-bincangnya. My pleasure. Oke, udah bagus banget nih. Kita insight-nya banyak banget. Saya juga banyak belajar dari Kotomi. Thank you banget. Dan juga semoga teman-teman semua yang di rumah ya, itu mendapatkan insight yang sangat menarik dan juga bisa langsung diterapkan investasi dan trading di saham Amerika. Thank you teman-teman, dan sampai jumpa di Cuan Talks berikutnya. Ya. Ajaib semua bisa.